tempat mandi putri keraton. Itu adalah kesimpulan yang menurutku paling srek yang dapat kutulis dari legenda Curug Cigentis yang dipampang di pos Perahu-tani di Curug Cigentis. Curug dalam bahasa Sunda berarti air terjun. Sedangkan nama Cigentis, juga menurut legenda, adalah nama putri keraton yang pertama kali mandi di kolam yang terbentuk dari air terjun tersebut. Nama lengkapnya adalah Nugeulis Nyi Geuntis. Konon dia adalah anggota pasukan khusus kerajaan Pajajaran yang diutus oleh raja untuk mengawal atau lebih tepatnya menguntit dan mengawasi aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para wali di wilayah Pajajaran. Tapi kemudian malah menjadi yang pertama berikrar memeluk Islam di antara anggota kesatuannya. Curug Cigentis merupakan salah satu wana wisata yang dikelola oleh Perahu-tani Unit III Jawa Barat dan Banten, KPH Purwakarta seluas 5,00 hektar terletak di ARU 47 CRPH Cigunung Sari, BKPH Pangkalan. Secara administratif pemerintahan terletak di Desa Mekar Buana Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, berada pada 6 derajat 35 LS dan 107 derajat 12 inci BT, ketinggian tempat 600. 1200 mdpl dengan konfigurasi lapangan berupa pegunungan, bergelombang kelerengan agak curam SD curam. Jarak kota Kabupaten Karawang kurang lebih 40 km dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sedangkan dari daerah Bogor dapat melalui Cariu. Kendaraan apapun yang Anda pakai ke wana wisata satu ini, pada akhirnya haruslah tetap berjalan kaki dari pos Perahu-tani menuju ke air terjun ini sekitar 200 meter. Jalanan menuju ke lokasi sebagian besar sudah dicor beton. Tersisa sekitar 1,5 km yang masih berupa jalan berbatu keras dan menanjak cukup ekstrim. Bila malas berjalan kaki, beberapa penduduk setempat menyediakan jasa ojek hingga ke lokasi parkir motor terakhir beberapa meter dari pos Perahu-tani. Namun naik ojek pun harus punya nyali mengingat tanjakan yang dilalui memang cukup ekstrim. Mari kita cerna. Di pos Perahu-tani tempat membeli tiket masuk seharga Rp10.000 per orang, sudah dipampang spanduk besar yang menceritakan legenda tentang Curug Cigentis. Lumayan untuk sekedar menambah pengetahuan. Meskipun legenda yang ada memang terlalu banyak celah untuk dikomentari. Silahkan bersabar untuk melanjutkan membaca ulasannya berikut ini sampai tuntas, untuk menemukan celah-celah yang saya maksud. Mari kita cermati, legendanya begini. Beberapa ratus tahun yang silam Pasinggahan, sekarang Curug Cigentis, adalah hutan belantara yang kering kekurangan air, merupakan salah satu daerah kekuasaan Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Sukmarasa. Bila dibaca dengan baik rasanya terlalu janggal bila hutan belantara dalam kondisi kering kekurangan air. Bagaimana mungkin tanaman akan tumbuh apalagi sampai menjadi hutan belantara bila kekurangan air? Legenda itu memberikan berita bahwa hutan di Gunung Sanggabuana sudah ada sejak beberapa ratus tahun silam. Walaupun mungkin belum ada aliran sungai yang kini membentuk Curug Cigentis. Lalu siapakah itu Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Sukmarasa? Ahli sejarah memang terbagi dua pendapat tentang Prabu Siliwangi. Pendapat pertama mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu hanya satu yakni Sri Baduga Maharaja. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu ada banyak karena itu adalah gelar bukan nama seseorang dan bukan hanya Sri Baduga Maharaja yang bergelar Siliwangi. Hanya saja, saya tidak menemukan nama Prabu Sukmarasa di antara jajaran nama Raja Pajajaran. Mungkin yang dimaksud adalah Raden Pamanah Rasa, karena ada kata rasa, yang merupakan nama lain dari Sri Baduga Maharaja. Pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo, Curug Cigentis merupakan salah satu tempat yang disinggahi,
daerah tersebut sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu. Walaupun sebelumnya telah meminta izin tetapi Prabu Siliwangi mempunyai kecurigaan kepada para wali, 6 orang wali tersebut dikhawatirkan akan merebut kekuasaan. Untuk mengawasi gerak-gerik wali tersebut, Prabu Siliwangi tetap mengizinkan tetapi menyertakan pengawal yang sebenarnya telah dibayat, doktrin, setia dengan alasan sebagai pengawal para wali. Dengan mudah Anda akan bertanya, Wali Songo itu ada 9 atau 6 orang sih? Baiklah kita anggap saja bahwa dari 9 wali yang ada hanya 6 orang yang terlibat dalam legenda tersebut. Hanya saja, agama masyarakat Sunda adalah agama Sunda wiwitan bukan agama Hindu. Tapi baiklah bisa jadi di daerah Cigentis di masa itu penduduknya beragama Hindu. Jadi wajar bila kemudian para pengawal wali itu tak terlalu keberatan para wali berdakwah di sana karena toh agama yang dianut bukan agama mayoritas. Bila itu benar maka semestinya di sekitar Cigentis terdapat peninggalan era Hindu berupa candi atau lainnya. Yang ada saat ini di sekitar Cigentis justru situs batu tumpang tak jauh dari Curug Petui yang lebih mirip sebagai peninggalan masa animis ataupun megalitikum. Curug Cigentis pada saat itu merupakan daerah yang kering tidak ada air sama sekali. Guna keperluan hidup dan beribadah para wali berdoa bermunajat memohon dengan penuh kepasrahan, khusus serta penuh kesabaran, atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dari sebuah batu yang besar keluarlah air, membentuk sebuah air terjun, curug. Orang-orang yang berada pada lokasi tersebut serentak merasa kaget, sekaligus kagum dan sukacita. Tidak terkecuali para prajurit Prabu Siliwangi yang ditugaskan mengawal para wali tersebut. Salah satu pengawal yang bernama Nugeulis Nyigeuntis secara spontan berikrar masuk agama Islam. Karena beberapa hari tidak mandi dan kekurangan air, Nyigeuntis Sari sambil mengucapkan kalimat mengagungkan Tuhan, Allahu Akbar 3x, langsung terjun dan mandi pada curug tersebut. Melihat hal tersebut, maka para wali menamakan curug tersebut dengan Curug Cigentis. Sebenarnya para wali, para pengawalnya dan orang-orang yang mengikuti mereka itu, berkumpul di bagian mana sih? Di tempat yang kini jadi air terjunnya, atau di dekat batu besar yang mengeluarkan air? Bila mereka berkumpul di dekat batu besar yang mengeluarkan air berarti lokasinya berada di bagian atas dari Curug Cigentis saat ini, berarti Nugeulis Nyigeuntis itu adalah pengawal sakti yang mampu terjun dari bagian atas curug setinggi lebih dari 20 meter untuk mandi pada curug tersebut. Bila memang air yang mengalir di Curug Cigentis berasal dari sebuah batu besar semestinya hingga hari ini pun batu besar yang mengeluarkan air tersebut masih dapat kita temui di sana. Faktanya Curug Cigentis berasal dari air aliran sungai kecil yang terbentuk dari begitu banyak mata air di Gunung Sanggabuana, yang melewati tebing curam hingga membentuk air terjun. Atau jangan-jangan batu besar yang dimaksud adalah Gunung Sanggabuana itu sendiri. Melihat apa yang dilakukan Nyigeuntis Sari pengawal yang lain pun ikut masuk Islam yang dipimpin salah satu wali yang bernama Kiai Bagus Sudrajat antara lain Putri Komalasari, Putri Melati, Putri Cempaka, Putri Sri Dayang Sari, Putri Sri Kunti, Putri Kalingbuana, Ibu Harum Sari, Ibu Harum Melati, Putri Malaka Mekah, Putri Malaka Hujan, Putri Ranggahuni, Resi Taji Malaka, Ganda Malaka, Guntur Roma, R.D. Jaka Tunda dan masyarakat lainnya. Di antara para pembaca adakah yang bisa membantu saya untuk menjelaskan siapakah anggota Wali Songo yang bernama Kiai Bagus Sudrajat itu? Karena di bagian awal tadi disebutkan bahwa para wali yang dimaksud adalah Wali Songo. Bila mengamati nama-nama para pengawal wali itu, saya lebih memilih untuk menyebutnya sebagai para penggoda wali bukan pengawal wali. Bagaimana tidak?
Dari 15 nama yang disebut itu 12 diantaranya adalah perempuan dan 9 diantaranya bergelar putri. Yang namanya putri pastinya cantik, mustahil ganteng dong. Di sekitar lokasi tersebut terdapat sebuah bukit yang sering dipakai pertemuan oleh para wali sehingga lokasi tersebut sampai saat ini dikenal dengan Puncak Sanggabuana. Sangga sama dengan 9 menandakan wali 9 dan buana sama dengan tempat di mana lokasi tersebut sering dipakai berkumpul dalam penyebaran agama ke daerah Cirebon, Demak, Kudus, Banten, Garut, Pemijahan Tasikmalaya, dan lain-lain. Konon yang membagi-bagikan tugas tersebut adalah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Salah satu petuah para wali yang menjadikan daerah tersebut berkeramat adalah ikuti jejak kami kalau kita mempunyai maksud dan tujuan tetap meminta kepada Allah SWT dari berbagai sumber. Pada alenia ini terkesan terlalu dipaksakan untuk menghubungkan Puncak Sanggabuana dengan Wali Songo. Sangga dan Sanga memiliki makna yang jelas berbeda. Sangga bermakna penopang, sedangkan buana atau buana bermakna dunia atau semesta. Fakta menunjukkan bahwa Gunung Sanggabuana di Karawang merupakan titik tertinggi di wilayah Karawang. Bisa jadi disebut dengan nama Sanggabuana, penopang dunia, karena faktor tersebut. Lebih menarik lagi dalam legenda itu disebutkan nama Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani yang membagi-bagikan tugas kepada para wali Songo. Mungkin yang dimaksud adalah Abdul Qadir Jailani, 1077-1166M. Hanya saja beliau tak sejaman dengan Wali Songo. Dan dari paparan legenda itu saya hanya mampu membuat kesimpulan yang menurutku paling srek bahwa Curug Cigentis itu legendanya adalah tempat mandinya Putri Keraton. Yang sedangkan bagian lain dari legendanya justru lebih menarik untuk didiskusikan ulang. Atau mungkin ada yang berminat untuk mulai menggali lebih jauh legenda itu, termasuk kemungkinan untuk menemukan sebuah candi Hindu di sekitar Cigentis dan Sanggabuana. Siapa tahu,